bisa mengakomodir sebagai player. Oke, di sini contohnya adalah di belakang saya adalah TV Android. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah halo everyone, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, langsung aja. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya agar Anda update segera video-video terbaru dari saya. Oke viewers, dari beberapa video saya sebelumnya ada terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, yaitu terkait dengan bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika hendak memainkan materi dan mendengarkan film dengan konten Dolby Digital atau dengan efek surround seperti yang biasa saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Oke, mungkin Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, mungkin bisa centang link di sini atau di sini ya, saya kurang tahu di sini atau di sini, Anda bisa lihat. Di situ saya jelaskan bagaimana kita menikmati audio Dolby Digital atau audio surround. Oke, mungkin dalam video ini saya akan ulangi sekali lagi, mungkin akan saya lebih simpel. Di sini ada 3 hal apa saja yang kita perlu perhatikan untuk menikmati Dolby Digital ataupun Dolby Atmos ataupun dengan audio format surround. Oke viewers, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah di sini adalah player, yaitu media player atau player. Dalam hal ini saat ini sekarang banyak sekali TV Android TV atau Smart TV yang bisa mengakomodir sebagai player. Oke, di sini contohnya adalah di belakang saya adalah TV Android. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah apakah TV ini sebagai player sudah mendukung dengan audio Dolby Digital ataupun Dolby Atmos. Oke, seperti contoh di TV saya ini, kita lihat di setting. Oke, kemudian kita masuk device preference, kemudian kita lihat bagian di sound. Oke, kelihatan ya. Oke, kemudian di sini adalah digital audio output. Jadi dari player atau di TV ini sebagai player, dia mengeluarkan outputnya adalah di sini ada pilihan. Oke, seperti Anda lihat di sini. Di sini terlihat Dolby Digital dan Dolby Digital Plus. Oke, berarti TV ini sebagai player pemutar filmnya, yaitu sudah mendukung dengan Dolby Digital atau Dolby Digital Plus. Kebetulan TV saya hanya memang Dolby Digital, jadi memang ada beberapa tipe seri TV yang lainnya mungkin bahkan di sini ada sudah ready dengan Dolby Atmos. Artinya TV ini sudah ready memainkan film dengan konten Dolby Atmos. Otomatis film-film ini kita yang saat ini sedang tren yang kita saksikan otomatis dari streaming, aplikasi streaming seperti Netflix ataupun Disney Hotstar atau Amazon Prime dan lain sebagainya. Oke viewers, sekarang cara kedua kita gunakan set-top box di sini seperti ini. Oke, saya kebetulan ini menggunakan ZTE B860H versi 5. Oke, di sini saya menggunakan set-top box atau Android TV box. Oke, saya sudah hubungan ke TV. Oke, kita setelannya kita bisa lihat di sini. Sama mungkin seperti Android TV tadi sebelumnya, tapi cuma ini hanya berasal dari set-top box ini. Reverse-nya adalah kita menuju ke suara atau sound tadi. Oke, di sini memang tidak terlihat format Dolby Digital atau Dolby Atmos. Cuma untuk pilihan format, akan saya gunakan di sini HDMI RAW karena saya koneksinya adalah dengan menggunakan HDMI. Jadi materi mentah sound kita pilih dengan HDMI RAW. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa STB ini bisa mengeluarkan audio surround Dolby Digital, berarti kita menggunakan aplikasi yang mendukung untuk Dolby Digital ataupun Dolby Atmos. Oke, kalau di sini saya contohnya menggunakan aplikasi Kodi. Aplikasi Kodi itu kebetulan juga mendukung dengan format audio Dolby Digital. Kemudian di pilihan di STB ini untuk preference soundnya kita pilih dengan HDMI RAW seperti ini. Oke viewers, hal kedua yang perlu diperhatikan sekarang adalah konten atau materi film itu. Jadi sekarang kita menggunakan aplikasi streaming. Yang saya gunakan adalah Netflix dan Disney. Oke, saya akan contohkan untuk Netflix ini. Berarti yang supaya Dolby atau Dolby Atmos atau Dolby Digital ini kita bisa dengarkan, kita berarti harus perhatikan di sini. Kebetulan ini saya hanya Dolby Digital, maka tertera di Netflix hanya di sini tertera 5.1, jadi hanya Dolby Digital. Oke, sekarang kita cek di dalam aplikasi film ini sendiri. Akan kita saksikan, saya perlihatkan bagaimana
Oke, saya masuk ke setting audionya di sini. Oke, sebentar. Nah, oke. Di sini terlihat ya, di sini ada pilihan Inggris asli 5.1. Oke, di sini ada yang Jepang juga 5.1. Berarti jika kita centang di sini untuk audio, berarti di sini adalah dengan format Dolby Digital ataupun 5.1. Jika TV saya sudah terdapat decoder Dolby Atmos, di sini untuk Netflix, di sini juga akan ada untuk pilihan untuk Atmosnya seperti itu. Jadi film ini oke, dipastikan memang untuk di TV saya berarti dipastikan menggunakan materi 5.1 seperti ini. Jadi seperti kalau hanya tidak ada kodenya seperti ini, berarti ini hanya stereo. Tapi kalau di sini berarti oke, 5.1 atau Dolby Digital. Oke, sekarang kita masuk di Disney Hotstar. Oke, di sini tertampil, oke, tidak ada keterangan di depannya untuk tampilan di TV saya, tapi oke, coba kita masuk untuk tampilan di dalamnya. Oke, kita lihat pilihan setting di audionya ya. Oke, di sini audio subtitle. Oke, kita klik ini Guardian of Galaxy ketiga. Oke, di sini bahkan ada di Disney ada pilihan English original, berarti ini hanya stereo. Kemudian English 5.1, ini ada bahkan ada logo, oke, Dolby Digital, dan di bawah adalah Dolby Atmos. Jadi film di Disney Hotstar di Galaxy of Guardian volume 3 ini sudah materi kontennya adalah dengan Atmos dan Dolby Digital. Cuma hanya saja karena TV saya aja hanya mengadopsi Dolby Digital, maka yang akan keluar hanya 5.1 ini saja. Jadi tidak akan keluar. Soalnya di Disney sudah akan tampil tertera dengan Dolby Atmos dan Dolby Digital seperti itu. Jadi kita bisa pastikan bahwa konten film ini memang sudah di konten film di Disney Hotstar ini memang sudah dengan format Dolby Digital dan bahkan dengan Dolby Atmos. Oke, di sini hal ketiga yang terakhir yang kita perlu perhatikan adalah sound system atau adalah terminal terakhir dari suatu sistem audio dari film yang kita dengarkan. Oke, kebetulan saya di sini menggunakan amplifier home theater 5.1 dengan speaker tower dan kemudian amplifier home theater. Di sini sudah mengadopsi dengan dan kompatibel dengan Dolby Digital. Oke, mungkin beberapa rekan-rekan teman-teman juga bisa menggunakan soundbar, cuma memang di sini kita harus pastikan juga memang soundbar itu sudah kompatibel dan berlicense dengan Dolby Digital ataupun bahkan dengan Dolby Atmos. Jadi seperti itu. Jadi seperti saya urutkan pertama adalah untuk menebarkan sound system Dolby Digital atau Dolby Atmos, yaitu pertama adalah materi playernya itu adalah sudah mendukung dengan Dolby Digital ataupun Dolby Atmos. Kemudian materi film ini yang kita gunakan Disney Hotstar, Netflix, Amazon Prime dan lain sebagainya juga sudah harus berisi konten Dolby Digital ataupun Dolby Atmos. Kemudian yang terakhir adalah home theater atau terminal atau speaker soundbar yang kita gunakan sebagai terminal akhir untuk mendengarkan efek surround itu juga harus kompatibel dengan sistem Dolby Digital ataupun Dolby Atmos. Oke viewers, mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit manfaat atau paling tidak pencerahan kepada rekan-rekan semua. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya. Oke viewers, assalamualaikum. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa